Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabal imamu Umarul Faruqu ila Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma man khalasat niyyatuhu kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nasi. Wa kataba dan menulis al-imamu siapa imam Umarul Faruqu Umar Faruq ila Abi Musa al-Ash'ari kepada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, radhiya semoga merelakan Allahu siapa Allah anhuma kepada keduanya, yaitu Umar al-Faruq dan Abi Musa al-Ash'ari. Apa yang ditulis oleh Umar al-Faruq kepada Abi Musa ini? Man kholasot niyyatuhu, man adapun barang siapa, kholasot ialah murni, niyatuhu apa niatnya man, kafahullahu kafa maka mencukupi, hu kepada man, Allahu siapa Allah, ma kepada sesuatu, bainahu yang ada di antara man, wa bainan nasi dan yang ada di antara manusia. Wa kataba Salim bin Abdillah bin Umar bin al-Khattabi ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Wa kataba dan menulis Salimun siapa Salim ibnu Abdillah putranya Abdullah, ibni Umar putranya Umar, ibnil Khattabi putranya Al-Khattab, ila Umar bin Abdul Aziz menulis kepada Umar ibni Abdul Aziz putranya Abdul Aziz radhiyallahu anhum, radhiya semoga memberikan kerelaan Allah siapa Allah anhum kepada mereka semua. Apa yang ditulis oleh Salim bin Abdullah kepada Umar bin Abdul Aziz? I'lam ya Umaru anna aunallahi lil abdi biqadri niyyatihi. I'lam ketahuilah ya Umaru wahai Umar, anna aunallahi kepada sesungguhnya pertolongan Allah itu lil abdi pada hambanya biqadri niyyatihi dengan kadar niatnya. Faman khalasat niyyatuhu tamma aunullahi lahu. Faman maka adapun barang siapa khalasat ialah murni, niyyatuhu apa niatnya man, tamma maka sempurna, aunullahi apa pertolongan Allah lahu bagi man. Wa man naqasat niyyatuhu naqasa anhu aunullahi biqadri dzalika. Wa man dan adapun barang siapa naqasat ialah kurang, niyyatuhu apa niatnya man, naqasa maka kurang pula, anhu dari man, aunullahi apa pertolongan Allah, biqadri dzalika dengan sekedar itu. Di sini Imam Umar al-Faruq menulis surat kepada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Tulisannya adalah, barang siapa yang niatnya tulus maka Allah pun akan mencukupi kebutuhannya yang berada di antaranya dan di antara orang lain. Selanjutnya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ini juga pernah menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Isinya adalah, wahai Umar, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah kepada seorang hamba itu berdasarkan tulus atau tidaknya niatnya hamba tersebut. Barang siapa yang niatnya tulus, maka pertolongan Allah akan sempurna baginya. Dan barang siapa yang niatnya tidak tulus, maka pertolongan Allah pun akan berkurang baginya berdasarkan kadar niatnya itu. Kaidah nahwu dan shorof yang perlu kita perhatikan adalah, yang pertama kita perhatikan lafadz wa katabal imamu Umarul Faruqu ila Abi Musa al-Ash'ari. Di sini lafadz al-imamu dibaca rofa sebagai fa'il daripada lafadz kataba. Sementara lafadz Umaru ini dibaca rofa sebagai badal dari lafadz al-imamu, dan badalnya adalah badal kul mingkul. Karena mubdal minhunya dibaca rofa, maka lafadz Umaru pun dibaca rofa pula.
Sementara lafat al-faruku ini dibaca rofa pula sebagai naat dari lafat Umar, di mana al-faruq ini bentuknya adalah sighat mubalaghah. Karena man'utnya dibaca rofa, maka naatnya pun dibaca rofa pula. Jadi wa katabal imamu Umaru al-faruku. Selanjutnya ila Abi Musa al-Ash'ari. Abi dibaca jer sebab dimasukin oleh huruf jer ila, dan tanda jernya di sini dengan menggunakan ya karena termasuk asmaul khamsah. Sementara lafadz Musa dalam keadaan jer sebab kedudukannya sebagai mudhof ilaih, yang mana mudhofnya adalah lafadz Abi. Karena sebagai mudhof ilaih maka harus dibaca jer dan tanda jernya dengan menggunakan kasroh yang dikira-kira, sebab lafadz Musa termasuk dari isim maksur, di mana isim maksur tersebut adalah setiap kalimat isim yang huruf akhirnya berupa alif. Karena alif tidak dapat menerima harkat, maka semua tanda i'rabnya dikira-kira pada alif. Selanjutnya lafadz al-Ash'ari ini adalah naat bagi lafadz Abi Musa. Sebenarnya lafadz al-Ash'ari ini tidak dapat dijadikan sebagai naat karena tidak mengandung makna sifat. Oleh karena itu di sini ditambah dengan ya nisbat, sehingga yang asalnya tidak mengandung makna sifat menjadi bermakna sifat. Oleh karena sebagai naat, maka i'rabnya pun mengikuti kepada man'utnya, dan man'utnya dalam keadaan jer, maka naatnya pun dibaca jer pula, sehingga di sini dibaca ila Abi Musa al-Ash'ari. Selanjutnya kita perhatikan lafadz wa kataba Salim ibnu Abdillah ibni Umar ibnil Khattabi ila Umar ibni Abdil Aziz. Di sini terdapat beberapa lafadz yang memiliki kemiripan. Yang pertama kita perhatikan lafadz Salim. Salim di sini dirofakkan sebagai fa'il dari lafadz katabah. Selanjutnya lafadz Ibnu Abdillahi. Ibnu ini berkedudukan sebagai badal atau athof bayan atau juga sebagai naat. Yang pertama dijadikan sebagai badal atau athof bayan. Badalnya di sini adalah badal kul mingkul. Jadi siapa Salim itu? Salim adalah Ibnu Abdillah, putranya Abdullah. Dan juga dapat dijadikan sebagai athof bayan karena di sini berfungsi untuk menjelaskan siapakah Salim itu. Salim itu adalah putranya Abdullah. Kemudian lafadz ibnu ini juga dapat dijadikan sebagai naat karena posisi daripada ibnu terletak di antara dua isim alam, yaitu lafadz Salim dan lafadz Abdullah. Oleh karena itu i'rab daripada ibnu ini pun dirofakkan mengikuti kepada lafadz yang diikutin atau matbu'nya yang berupa lafadz Salim yang dalam keadaan rofa pula. Selanjutnya lafadz Abdillahi. Abdi ini dibaca jer sebagai mudhof ilaih dari lafadz ibni, sementara lafadz Allah ini juga dibaca jer sebagai mudhof ilaih dari lafadz abdi. Jadi Salimu ibnu Abdillahi. Selanjutnya lafadz ibni Umar. Ibni ini sama dengan lafadz ibnu Abdillah, kedudukannya sebagai badal atau athof bayan atau sebagai naat. Oleh karena itu i'rabnya pun mengikuti kepada Abdillah, di mana i'rabnya dijerkan, maka di sini pun dibaca jer pula. Abdillah ibni. Selanjutnya lafadz Umar ini sebagai mudhof ilaih yang harus dibaca jer dan tanda jernya dengan menggunakan fathah. Sebab Umar termasuk dari isim ghairu munsharif, di mana di sana terdapat dua ilat. Ilat yang pertama berupa alamiyah karena termasuk nama, dan ilat yang kedua berupa udul karena merupakan perubahan bentuk dari lafadz yang lain dengan tanpa melalui proses i'lal. Bentuk asalnya adalah amrun, ketika diudul berubah menjadi umaru. Selanjutnya kita perhatikan lafadz ibnil Khattabi. Ibni ini juga sama dengan ibni sebelumnya, kedudukannya sebagai badal atau athof bayan atau sebagai naat. I'rabnya pun mengikuti kepada kalimat yang diikuti, yaitu lafadz Umar, di mana di sini dibaca jer, maka lafadz ibni pun dibaca jer pula. Ibni al-Khattabi.
Al-Khattabi dibaca jer sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya kita perhatikan ila Umar bin Abdil Azizi. Umar di sini diijarkan sebab dimasukin oleh huruf jer ilah dan tanda jernya dengan menggunakan fathah sebab sebagai isim ghairun munsharif yang ilatnya sama dengan lafaz Umar sebelumnya. Selanjutnya lafaz Ibni Abdil Azizi ini juga sama, yaitu sebagai badal, atof bayan, atau sebagai naat yang i'rabnya mengikuti kepada lafaz Umar, yaitu harus sama-sama diijarkan pula. Lafaz abdi di sini mudhof ilaih yang diijarkan, sementara mudhofnya adalah ibni, dan lafaz al-azizi ini juga mudhof ilaih yang diijarkan dan mudhofnya adalah lafaz abdi. Wallahu a'lam bishawab.